Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, ketemu aku di sini. Lama banget ya nggak menyapa semuanya. Alhamdulillah hari ini aku sehat, janin aku juga sehat. Terima kasih buat doa dan supportnya selama ini. Semoga para pejuang yang lain yang sekarang masih dalam program itu juga dilancarkan dan dimudahkan. Dan yang sudah hamil, alhamdulillah, dan selamat buat kalian semua. Kali ini aku mau sharing tentang biaya dan biayaku dari aku embrio transfer selama sekitar 10 hari. Itu sudah berapa aja dan sampai dinyatakan positif hamil. Tapi sebelum itu aku mau cerita sedikit alasan utama kenapa aku memutuskan untuk program bayi tabung. Karena masih ada beberapa teman yang menanyakan kenapa sih memutuskan untuk program bayi tabung, kendalanya apa sih. Jadi alasan pertama, aku tuh divonis saluran tubanya itu udah nggak lancar, jadi udah buntu gitu. Jadi nggak buntu tuh sih, cuman udah nggak lancar, udah jelek gitu. Jadi untuk dilewatin tuh udah susah. Yang pertama itu, akhirnya aku memutuskan untuk program bayi tabung. Dan setelah bayi tabung itu aku baru tahu ternyata AMH aku rendah. Yang walaupun aku haid itu rutin, menurut aku tuh aku sehat-sehat aja, ternyata hormon AMH aku tuh rendah banget. Di usia aku yang sekarang ini, hormon AMH normal itu orang tuh 0,7 sampai 7,62, 0,7 sampai 7,62, 62 atau 63 gitu. Nah, sedangkan aku itu normalnya ya, sedangkan aku tuh cuma 0,80, jadi udah mendekati batas bawahnya ya. Kalaupun di bawah 0,73 tuh kayaknya nggak bisa, cuman wallahu alam ya. Karena AMH itu salah satu yang menentukan tingkat kesuburan kita. Jadi untuk mengambil sel telur atau jumlah sel telur, kalau nggak ada sel telurnya gimana mau dibuahin gitu. Alhamdulillahnya walaupun 0,8 itu aku masih ada 2. Kemarin ada 2 sel telur dan cuma bisa keambil 1. Alhamdulillahnya sama Allah dimudahkan, walaupun cuma 1, alhamdulillahnya jadi yang buat AMH-nya rendah juga jangan patah semangat ya, tetap berpasrah sama Allah. Insya Allah dijabah doa-doa kita, amin. Yang ketiga itu penyakit banyak yang wanita banyak jumpai juga, itu kista sama miom. Jadi aku tuh dari dulu tuh ada kista, walaupun udah diambil, kistanya kista endometriosis kalau nggak salah, itu udah diambil waktu aku setahun menikah tuh udah dioperasi, ternyata tumbuh lagi. Jadi aku memutuskan untuk bayi tabung, membulatkan tekad untuk bayi tabung kembali sekarang. Lanjut lagi kita bahas untuk biayanya. Jadi aku udah hampir 10 hari ya di Surabaya kemarin. Jadi sebelum dari Januari aku emang beberapa kali gagal untuk proses selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu embrio transfer. Jadi setelah diambil sel telur sama udah jadi embrio, itu untuk ditanam ke perut itu kan ada beberapa kali aku gagal. Masih gagal itu harus ditunda lagi gitu. Itu aku nggak ikutin biayanya ya, karena aku ngikutinnya langsung aja. Aku udah mulai program embrio transfer. Jadi biaya ET sampai dinyatakan positif hamil aku kemarin kan tanggal 26 Juni aku hari ketiga. Di situ aku ada ekstradiol, lab klinik, USG, dan konsul ke dokter. Totalnya 690.000. Sekitar 2 minggu kemudian, tanggal 3 Juli dan tanggal 5 Juli aku ke rumah sakit lagi. Nah, di sini tuh aku disuruh cek hormon ekstradiol, lab klinik, dan untuk USG. Totalnya seharinya 490.000. Tanggal 7 tuh 2 hari setelahnya aku sama ekstradiol, lab klinik, USG. Nah, aku cuma ditambahin hormon progesteron ya di sini. Totalnya 875.000.
Nah, besoknya tuh tanggal 8 Juli aku tes ekstradiol, lab klinik sama progesteron, totalnya 700.000. Di tanggal 9 Juli aku tes progesteron, lab klinik sama konsultasi ke dokter, totalnya 625.000. Nah, tanggal 13 Juli ini aku ada tindakan. Jadi waktu embrio transfer tuh biayanya 8 juta, ada administrasi dan sebagainya. Nah, yang banyak itu ada kamar, pemilihan kamar. Kemarin aku pakai kamar utama 1.100.000, ada APD lab klinik. Totalnya hari itu plus obatnya 10.118.000. Nah, setelah 11 hari bed rest di tanggal 24 Juli itu kan hari pengumuman. Nah, aku di situ kan masuk ke lab klinik, tes HCG sama progesteron dan diberi biaya untuk konsultasi telemedicine. Karena kan hasilnya kan kemarin via Zoom ya. Sama sore harinya alhamdulillah setelah dinyatakan positif aku disuruh ngambil vitamin sama penguat, Promafit sama Dupaston ya. Dupastonnya aku dibawain 65 pieces. Totalnya hari itu, hari pengumuman tuh aku 2.432.000. Dan ini total 10 hari selama aku embrio transfer sampai dinyatain positif tuh totalnya 14.750.500. Dan dari awal sampai akhir lebih sekitar 73.650.000 rupiah. Jadi itu tadi totalnya sekitar 73 juta ya. 73 itu lebih murah, sedikit lebih murah dibanding biaya aku yang pertama. Cuman ya bedanya banyak yang nggak tak masukin karena aku ditunda 2 kali, jadi aku udah beberapa kali datang ke Surabaya tapi ternyata masih ditunda. Ya mungkin kurang lebihnya hampir sama ya. Gitu aja sharing kali ini, terima kasih. Terima kasih ya yang udah support dan ngedoain sampai sekarang ini. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu lagi. Dadah.